Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferda Reni. Saya adalah penyuluh pertanian programmer di BPP Maburay, instansi Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk uji manajerial kompetensi untuk naik ke jabatan penyuluh pertanian madya. Ini adalah video tugas berupa simulasi analisis kasus, yaitu di sini saya berperan sebagai Rian Setia. Saya adalah seorang kasih pelayanan publik di Dinas Pelayanan Terpadu. Saya mengetuai tim percepatan perbaikan pelayanan publik dengan waktu 1 tahun, dengan jumlah anggota saya sebanyak 6 orang yang terdiri dari masing-masing dinas atau SKPD. Tugas saya yang utama yaitu melakukan percepatan kota Neopolis menjadi wilayah percontohan dalam pelayanan publik. Dalam hal ini telah diidentifikasi masalah, yaitu beberapa hal. Dikarenakan hanya ada 2 SKPD yang rendah berdasarkan survei tingkat kepuasan pada masyarakat, maka yang menjadi identifikasi masalah hanya ada 2 SKPD, yaitu Dinas Pembangunan Daerah dan Dinas PU. Untuk Dinas Pembangunan Daerah, masalah utamanya yaitu pertama, perizinan belum terkoneksi dengan sistem OSS sehingga waktunya menjadi lama. Kemudian pelaku usaha kecil enggan menggunakan sistem OSS karena wajib membayar asuransi kesehatan. Kemudian yang ketiga, terjadi dugaan praktek maladministrasi dengan indikasi tidak sesuai prosedur dan permintaan imbalan. Sedangkan untuk di Dinas PU, identifikasi masalah yang telah dilakukan yang pertama, sistem pelayanan berbasis web sulit dilakukan. Yang kedua, masih ada beberapa fitur yang tidak friendly sehingga sulit membuat rencana kegiatan perbaikan jalan. Yang ketiga, dugaan praktek maladministrasi dengan indikasi tidak sesuai prosedur dan permintaan imbalan. Analisis masalah. Masalah yang terjadi di Dinas Pembangunan Daerah yang pertama, perizinan belum terkoneksi dengan sistem OSS, mungkin disebabkan karena belum ada jaringan internet yang baik maupun sistem aplikasinya yang kurang baik. Yang kedua, pelaku usaha kecil enggan menggunakan sistem OSS karena wajib membayar asuransi kesehatan. Ini mungkin disebabkan karena kurangnya sosialisasi untuk membangun kesadaran pelaku usaha kecil. Yang ketiga, terjadi dugaan praktek maladministrasi dengan indikasi tidak sesuai prosedur dan permintaan imbalan. Ini disebabkan karena kurangnya nilai, norma, dan etika pegawai. Untuk di Dinas PU, analisis masalah yang kami dapatkan, yang pertama, sistem pelayanan berbasis web sulit digunakan. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan dalam penggunaan sistem pelayanan berbasis web. Yang kedua, beberapa fitur tidak friendly sehingga sulit membuat rencana kegiatan perbaikan jalan. Ini juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan dalam penggunaan sistem pelayanan berbasis web. Yang ketiga, terjadi dugaan praktek maladministrasi dengan indikasi tidak sesuai prosedur dan permintaan imbalan. Ini juga disebabkan karena kurangnya nilai, norma, dan etika pegawai. Penyelesaian masalah. Untuk di Dinas Pembangunan Daerah, penyelesaian masalah yang pertama yaitu dengan mengadakan perbaikan sistem OSS supaya bisa terkoneksi baik dengan sistem aplikasi maupun dengan sinyal yang kuat dan stabil. Yang kedua, melakukan sosialisasi tentang pentingnya sistem OSS untuk membangun kesadaran pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mengingatkan dan mengajak pegawai untuk bertindak dengan memperhatikan nilai, norma, dan etika melalui siraman rohani secara berkala. Untuk di Dinas PU, melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam penggunaan sistem pelayanan berbasis web. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam penggunaan fitur-fitur yang kurang friendly. Yang ketiga, mengingatkan dan mengajak pegawai untuk bertindak dengan memperhatikan nilai, norma, dan etika melalui siraman rohani secara berkala. Yang keempat, sanksi yang tegas bagi pegawai yang melakukan pelanggaran nilai, norma, dan etika. Alasan mengapa saya mengambil tindakan tersebut dan apa dasar pertimbangannya? Yang pertama, karena jaringan internet yang kuat dan stabil serta perbaikan sistem aplikasi itu sangat mempengaruhi dalam input perizinan. Yang kedua, sosialisasi dan pelatihan efektif dan efisien mutlak diperlukan.
Yang ketiga, perbaikan nilai, norma, dan etika melalui siraman rohani secara berkala. Ini juga mutlak diperlukan karena jiwa juga perlu asupan makanan supaya tetap sehat. Selanjutnya, satu permasalahan utama dari sejumlah permasalahan tersebut adalah karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia, baik dari segi skill maupun spiritual. Kemudian analisa saya mengapa hal tersebut dapat menjadi permasalahan utama. Yang pertama, karena yang menjadi akar masalahnya adalah sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya, solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan utama. Yang pertama, program-program atau terobosan-terobosan. Ini ada 4 terobosan yang saya lakukan. Yang pertama, melakukan sosialisasi tentang pentingnya sistem OSS untuk membangun kesadaran pelaku usaha kecil di lingkungan Dinas Pembangunan Daerah. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam penggunaan sistem pelayanan berbasis web dan fitur-fitur yang kurang friendly di lingkungan Dinas PU. Yang ketiga, melalui pelatihan ISQ bagi pegawai yang ada di lingkungan Dinas PU dan Dinas Pembangunan Daerah. Yang kelima, melakukan evaluasi dari program-program tersebut dengan standar ukuran yang jelas dan terukur. Kemudian selanjutnya, kendala yang saya hadapi, maksudnya kendala yang dapat muncul dari langkah-langkah tersebut. Yang pertama, kendalanya adalah anggaran jelas akan bertambah karena akan ada pembengkakan di bidang sosialisasi dan pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kedua, pasti akan terjadi pro dan kontra di antara pegawai itu sendiri, baik di lingkungan Dinas PU dan Pembangunan Daerah. Kemudian langkah-langkah antisipasi seperti apa yang akan diambil? Yang pertama, melakukan realokasi anggaran agar program-program tersebut dapat terlaksana. Yang kedua, melakukan sosialisasi jauh-jauh hari kepada pegawai-pegawai di lingkup dinas-dinas tersebut melalui program-program yang akan dilaksanakan. Itu pemaparan dari saya sebagai bahan tugas simulasi analisis kasus. Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi baik itu untuk diri saya maupun untuk kita bersama. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.